Selamat pagi, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya atas nama Marcelin Putra Bere, NIM 20252025. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi tentang sistem transportasi dari awal sampai akhir. Baik, langsung saja masuk di pengertian umum sistem transportasi. Sistem adalah suatu bentuk keterkaitan antar variabel atau komponen dalam tatanan yang terstruktur sehingga melakukan sebagai suatu keseluruhan dalam menghadapi rangsangan yang diterima di bagian manapun. Pengertian sistem transportasi. Sebagai sebuah sistem, maka transportasi dapat dijelaskan sebagai interaksi antara sistem kegiatan, sistem jaringan, dan sistem pergerakan. Yang berikut, integrasi moda transportasi. Moda transportasi terdiri dari dua kata, yaitu moda dan transportasi. Moda adalah bentuk atau jenis, sedangkan transportasi secara umum adalah suatu kegiatan memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain, baik dengan atau tanpa sarana. Jadi pengertian dari moda transportasi adalah jenis atau bentuk yang digunakan untuk memindahkan orang dan atau dari satu tempat ke tempat lain. Fungsi moda transportasi. Pengangkutan berfungsi sebagai faktor penunjang dan perangsang pembangunan dan pemberi jasa bagi pekerja ekonomi. Manfaat moda transportasi. Dengan adanya moda transportasi dalam kehidupan, kita dapat memberikan manfaat di beberapa bidang antara lain, yaitu 1. Manfaat ekonomi, 2. Manfaat sosial, 3. Manfaat politis dan keamanan, 4. Manfaat kewilayahan. Berikut jenis pergerakan. Pergerakan atau trip. Pergerakan manusia atau barang dalam jarak tertentu dengan menggunakan sarana dan prasarana tertentu. Klasifikasi trip. Yang pertama menurut pelaku, yang kedua menurut moda, yang ketiga menurut maksud, yang keempat menurut jam, dan yang terakhir menurut asal tujuan. Yang berikut integrasi sistem transportasi antar moda di Indonesia. Peran transportasi. Pembangunan wilayah untuk keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah serta membentuk struktur tata ruang. Pembangunan transportasi. Keterpaduan jaringan pelayanan dan prasarana secara antar moda dan intermoda dan menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan transportasi. Permasalahan interkoneksi dan simpul transportasi yang fungsi sebagai titik temu yang memfasilitasi alih moda karena mengacu pada rencana induk yang masih bersifat sektoral. Yang berikut sistem tata guna tanah transportasi. Sistem transportasi antar kota terdiri dari berbagai aktivitas seperti industri, pariwisata, perdagangan, pertanian, pertambangan, dan lain-lain. Aktivitas ini mengambil tempat pada sepotong tanah atau industri, sawah, tambang, perkotaan, daerah, pariwisata, dan lain-lain. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia, melakukan perjalanan antara tata guna tanah tersebut dengan menggunakan sistem jaringan transportasi. Hal ini akan menyebabkan timbulnya pergerakan arus manusia, kendaraan, dan barang. Pergerakan arus manusia, kendaraan, dan barang akan mengakibatkan berbagai macam interaksi, misalnya interaksi antar kota sebagai pasar dengan daerah industri, kota sebagai konsumen hasil pertanian, dan daerah pertanian kota dengan daerah pariwisata, dan antar pabrik dengan lokasi bahan mentah dan pasar. Beberapa interaksi dapat dilakukan dengan telekomunikasi seperti telepon, faksimil, atau surat. Sangat menarik untuk diketahui bagaimana sistem telekomunikasi yang lebih murah dan lebih canggih akan mempengaruhi kebutuhan pergerakan di masa mendatang. Akan tetapi, hampir semua interaksi yang terjadi memerlukan perjalanan, dan oleh sebab itu
akan menghasilkan pergerakan arus lalu lintas. Sasaran umum dari perencanaan transportasi adalah membuat interaksi menjadi semudah dan seefisien mungkin. Sebaran geografis antar transportasi tata guna tanah atau sistem kegiatan serta kapasitas dan lokasi dari fasilitas transportasi atau sistem jaringan digabung bersama untuk mendapatkan volume dan pola lalu lintas atau sistem pergerakan. Volume dan pola lalu lintas pada jaringan transportasi akan mempunyai efek feedback dan timbal balik terhadap lokasi tata guna yang baru dan perlunya peningkatan prasarana. Konsep perencanaan transportasi biasanya dilakukan secara berturut sebagai berikut. A. Aksesibilitas suatu ukuran potensial atau kesempatan untuk melakukan perjalanan. Konsep ini bersifat lebih abstrak jika dibandingkan dengan 5 konsep berikut. Yang B. Pembangkit lalu lintas, bagaimana perjalanan dapat dibangkitkan oleh tata guna tanah. Yang C. Sebaran pergerakan, bagaimana perjalanan tersebut disebarkan secara geografis di dalam daerah perkotaan. Yang PD. Pemilihan mode transportasi, menentukan faktor yang mempengaruhi pemilihan mode transportasi untuk suatu tujuan perjalanan. Yang PE. Pemilihan rute, menentukan faktor yang mempengaruhi pemilihan rute antara zona asal dan tujuan. KF. Hubungan antar waktu, kapasitas dan arus lalu lintas. Waktu tempuh perjalanan akan sangat dipengaruhi oleh kapasitas ruas jalan yang ada dan jumlah arus lalu lintas yang menggunakannya. Yang berikut, transportasi dan pengembangan wilayah. Transportasi dan pengembangan wilayah merupakan hal yang sangat erat hubungannya, dikarenakan pengembangan wilayah harus memiliki sarana dan prasarana transportasi yang mendukung. Suatu wilayah tertentu bergantung pada wilayah lain. Demikian juga wilayah lain memiliki tergantungan pada wilayah tertentu. Di antara wilayah-wilayah tersebut terdapat wilayah-wilayah tertentu yang memiliki kelebihan dibandingkan yang lain, sehingga wilayah tersebut memiliki beberapa fasilitas yang mampu melayani kebutuhan penduduk dalam radius yang lebih luas, sehingga penduduk pada radius tertentu akan mendatangi wilayah tersebut untuk memperoleh kebutuhan yang diperlukan. Dengan transportasi yang baik akan memudahkan terjadinya interaksi antar wilayah. Interaksi ini terjadi antar penduduk lokal dengan dunia luar, sehingga menghilangkan faktor isolasi ruang. Isolasian suatu wilayah akan mengakibatkan tertinggalnya wilayah tersebut secara ekonomi. Transportasi merupakan suatu proses, yakni proses pindah, proses gerak, proses mengangkut dan mengalihkan, di mana proses ini tidak bisa melepaskan dari keperluan akan alat mendukung atau sarana untuk menjamin lancarnya proses dimaksud sesuai dengan waktu yang diinginkan. Sekian materi yang saya bawa. Jika saya salah kata, saya minta maaf. Terima kasih.